إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kita masuk dari poin kedua dari bab yang ketiga. Beliau berkata, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'ai wal istighathati wal isti'anati wal nadhri wal dhabhi wal tawakkuli wal khawfi والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. Memalingkan sesuatu dari ibadah, memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah. Seperti apa? Doa, istighothah, isti'anah. Apa bedanya istighothah sama isti'anah, Mas? Istighothah itu meminta bantuan dalam keadaan genting, ya. Sedangkan isti'anah mutlak meminta bantuan. Dan nazar dan menyembelih, tawakal, takut, berharap, cinta, dan sebagainya kepada selain Allah Ta'ala adalah syirik. Siapapun yang dituju selain Allah itu, baik ia adalah malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus, atau hamba yang saleh, ataupun yang lainnya. Artinya kalau ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, misalnya kepada malaikat, ya, atau kepada rasul misalnya, atau kepada orang saleh, maka ini syirik, akhal Islam. Hadis ini beliau, akhal Islam, saudaraku seiman, menyebutkan tentang salah satu makna syirik. Apa itu salah satu makna syirik? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah, Mas? Ibadah secara bahasa dari kata abada ya'budu. Kata para ulama, ibadah secara bahasa itu dari kata, ya, abada ya'budu, yang artinya at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbah. Yaitu tadallul, menghinakan diri, wal khudu', dan tunduk serta patuh, ma'al mahabbah, disertai dengan cinta. Adapun ibadah secara definisi syariat, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai,
Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Yang lahir maupun yang batin. Iya. Dan ini ibadah, saudaraku sekalian. Nah, ibadah akhul Islam apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, apakah mutlak menjadi syirik? Jawab, kita melihat jenis ibadahnya. Kalau itu ibadah yang memang hanya untuk Allah saja, dalam artian, ya, seperti sholat. Sholat hanya untuk siapa? Allah. Maka yang seperti ini memalingkannya mutlak syirik. Tapi kalau contohnya isti'anah, minta tolong, Pak. Minta tolong, kalau misalnya kita minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukannya, boleh tidak, Pak? Boleh. Contoh misalnya antum minta tolong, tolong dong bantuin ngangkat meja ini. Syirik tidak, Pak? Tidak syirik. Ya. Tapi kalau minta tolong dalam perkara itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh misalnya minta tolong untuk menghilangkan bala, untuk menolak bala. Maka yang seperti ini hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Manusia tidak mampu melakukannya. Maka memalingkannya menjadi apa? Syirik. Makanya Syekh Walid bin Syuaidan beliau memberikan kepada kita sebuah tambahan yang penting sekali. Kata beliau, man sarafa naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah ala wajhin la yaliqu illa billah fasyirkun akbar. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Ala wajhin la yaliqu illa billah. Dengan cara yang hanya berhak untuk Allah saja. Maka pada waktu itu, ini yang disebut dengan syirik besar. Ya. Maka jadi kata-kata dengan cara ala wajhin la yaliqu illa billah ini harus digarisbawahi, Mas. Karena sudah kita sebutkan tadi, ternyata di antara macam-macam ibadah tersebut, ya, ada yang kalau dipalingkan kepada makhluk, di mana makhluk mampu melakukannya, boleh tidak, Pak? Boleh. Contoh misalnya isti'adah. Isti'adah itu apa, Pak? Minta perlindungan. Antum minta perlindungan ke polisi karena antum diancam dibunuh sama orang. Boleh nggak, Pak? Boleh, karena polisi mampu melakukan itu. Ya tidak? Naam. Contoh ibadah lagi apa? Takut. Takut termasuk ibadah tidak, Pak? Tapi ada takut yang sifatnya tabiat manusia, Pak. Antum kalau ngelihat ketemu sama singa, lari nggak, Pak? Takut nggak? Nah, takut kayak gini syirik nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah tabiat manusia. Tapi kalau takutnya yang bersifat sir, di mana dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita. Contoh misalnya antum takut sama kedebong mayat. Tahu kan kedebong mayat? Kan mayat terkadang suka dimandiin di atas kedebong gitu kan. Terus ngelewatinnya, takut.
Ya, padahal cuma kedebong, tidak bisa memberikan manfaat dan apa? Mudarat. Ini takut yang syirik, Pak. Takut yang sifatnya apa? Syirik. Atau misalnya antum sedang berada di sisi kuburan wali, terus takut kualat. Nanti kualat loh, takut. Ini takut yang syirik, Pak. Atau antum misalnya ngelewatin pohon angker. Terus antum bilang, punten. Ya. Kenapa kamu bilang punten? Biar nggak kesambet. Ini termasuk syirik, Pak. Termasuk apa? Syirik. Karena meyakini sesuatu selain Allah ini bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah, ya, ini penting untuk kita pahami ya, tentang jenis ibadah yang kalau dipalingkan kepada selain Allah itu bisa menjadi apa? Syirik. Jadi ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik, seperti apa? Itu dalam perkara yang memang itu khusus untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Di mana itu adalah perkara yang memang yang mampu hanya melakukannya Allah saja. Kalau antum bilang ke dokter, dok, tolong dong sembuhin penyakit saya, boleh nggak? Boleh nggak? Tolong dok, sembuhin penyakit saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dokter cuma bisa ngasih apa? Resep. Dokter cuma bisa mendiagnosa, oh penyakit kamu ini. Dikasih obat. Tapi yang nyembuhin siapa? Allah. Bukan dokter. Bukan. Nah, saudaraku sekalian. Tawakal. Yang hakikatnya adalah menyandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bersandar hati kita kepada selain Allah, dalam perkara itu yang hanya mampu melakukannya hanya Allah, maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Seperti misalnya antum cari rezeki tapi bersandar kepada skill dan kemampuan. Syirik tidak, Pak? Syirik, tapi ini jenis dari syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa tidak disebut syirik besar? Karena kita tidak meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu skill kita, tidak. Tapi Allah yang memberikan rezeki. Cuma kita ada jenis penyandaran diri kita kepada apa? Skill dan kemampuan serta kecerdasan, Pak. Seperti kata si Korun berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberikan kekayaan karena keilmuan saya, kehebatan saya. Dia tidak menisbatkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Nah, disinilah saudaraku sekalian, akhwal Islam. Ya. Jadi pahami tentang kapan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah jadi syirik. Dan kapan tidak menjadi apa? Syirik. Yaitu tadi batasannya. Batasannya kalau itu memang perkara yang memang sifatnya khusus untuk Allah saja, maka itu jadi syirik. Tapi kalau itu dalam perkara yang manusia mampu melakukannya, maka itu tidak termasuk apa? Syirik. Ya. Di sini beliau berkata sarfu syai'in min anwa'il ibadah. Memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah. Kaddu'a. Apa itu doa, saudaraku sekalian? Doa artinya ya
meminta sesuatu. Doa artinya meminta sesuatu. Ya. Kalau dari manusia kepada Allah disebut doa. Tapi kalau meminta kepada manusia disebut doa tidak? Tidak. Walaupun secara bahasa masuk juga sebenarnya doa. Ya. Tapi kita minta sama fulan, hai fulan, tolong dong bantu saya. Boleh, tapi dengan syarat kata para ulama. Yang pertama syaratnya dia hadir di hadapan kita. Adapun kalau dia tidak hadir, antum di Bandung, dia di mana? Di Bogor. Terus antum bilang, hai fulan, bantu saya. Ya. Dan antum punya keyakinan dia tahu ucapan antum. Ini bisa syirik, Pak. Nggak boleh. Syarat yang kedua, dia hidup. Adapun kalau dia mayat, itu syirik, Pak. Syarat yang ketiga, akhwan Islam, saudaraku seiman, dia mampu. Adapun kalau dia tidak mampu, dan itu hanya untuk Allah, maka itu termasuk apa? Syirik. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Mana dalil yang menunjukkan bahwa doa itu ibadah? Dalilnya banyak sekali dari Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku saja, niscaya aku pasti ijabah kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya kata para ulama, berdoa, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Di sini Allah menyebut bahwa doa itu ibadah, saudaraku. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini lafaz yang sahih. Adapun lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, maka ini lafaz yang lemah kata para ulama. Dan lafaz yang sahih yang mana? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti doa itu termasuk ibadah, Pak. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau doa, antum datang ke kuburan berdoa kepada mayat, wahai wali fulan, tolong beri saya anak. Syirkun akbar. Ini syirik apa? Besar. Atau antum datang ke kuburan Rasulullah SAW, terus nulis pakai kertas, dimasukin plung gitu, dengan keyakinan katanya Rasulullah baca. Isinya apa? Hai Rasulullah, ya tolong dinaikkan pangkat saya. Hai Rasulullah, tolong saya dikasih jodoh. Isinya minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik besar, saudara sekali. Doa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka ia telah berbuat apa? Syirik. Yang kedua yaitu al-istighatsah wal isti'anah. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa istighatsah artinya talabul ghauts. Itu meminta pertolongan dalam keadaan sangat genting sekali, Pak. Dalam saat mara bahaya. Maka istighatsah akhwal Islam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sudah kita sebutkan tadi, Pak, hanya Allah yang mampu melakukannya.
Contoh misalnya kalau antum ya istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang sifatnya hanya Allah yang mampu saja. Maka yang seperti ini jelas syirik besar. Bukan syirik kecil, bukan, Pak. Itu syirik besar, Pak. Dan syirik besar itu membatalkan seluruh amal, Pak. Dan kalau pelakunya mati di atas syirik besar, Pak, itu bisa kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Iya. Tapi ingat ya, ini namanya hukum terhadap perbuatan, Pak. Adapun hukum terhadap individunya, kalau misalnya ada individunya jatuh kepada syirik, apakah langsung kita kafirkan? Tentu tidak. Harus ditegakkan dulu apa? Hujjah, dijelaskan dulu. Kalau dia sudah paham, tahu itu syirik, tapi tetap saja dilakukan. Nah ini Pak, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Tapi kalau dia tidak tahu, pas antum kasih tahu, kamu tahu nggak? Oh itu termasuk syirik besar. Oh masa sih? Iya baru tahu saya. Saya nggak tahu demi Allah. Yang seperti ini boleh nggak dikafirin, Mbak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dia jahil. Dia nggak tahu. Iya. Contoh lagi nadar. Apa sih nadar itu, Pak? Nadar itu artinya mewajibkan diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Contoh misalnya, kalau antum berkata begini, kalau saya sembuh, saya mau sedekah 1 juta. Maka ini nadar. Ini apa? Nadar. Ya. Dan nadar akal Islam hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Maka siapa yang bernadar untuk wali fulan yang sudah meninggal dunia, ini syirik. Nadar untuk kuburan, ini syirkun akbar. Ini syirik apa? Besar. Ya. Mana dalilnya bahwa nadar itu ibadah? Itu firman Allah dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nadar. Di situ Allah menyifati tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba ya yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya yaitu mereka melaksanakan nadar mereka. Namun kata para ulama, Pak, syarat nadar itu adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun kalau nadarnya nadar maksiat, maka haram kita untuk melaksanakannya. Contoh misalnya antum berkata, kalau saya selamat nanti saya mau berzina. Maka pada waktu itu tidak boleh melaksanakan nadar yang sifatnya apa? Maksiat. Namun para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang nadarnya nadar maksiat, dan tentunya tidak wajib melaksanakannya, atau tidak boleh melaksanakannya, apakah dia wajib bayar kafarat atau tidak? Iya. Sebagian mengatakan wajib bayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Antum tahu kafarat sumpah? Kafarat sumpah apa aja? Kafarat sumpah apa? Berapa orang? Lupa. Apa? 30? Banyak amat. Ada yang tahu? 10, Masya Allah. Kafarat sumpah itu adalah memberi makan fakir miskin 10 orang. Atau memberi pakaian kepada 10 fakir
miskin. Kalau ini tidak mampu, maka puasa berapa hari? 40 hari. Lama amat. Siapa yang tahu? 3 hari. Betul. Masya Allah. Nah ini Pak, ingat nih, kafarat sumpah Pak. Dan kafarat sumpah itu masuk padanya orang yang bersumpah. Kalau antum bersumpah, demi Allah, besok saya mau pergi ke Jakarta. Tahu-tahu nggak jadi ke Jakarta, wajib bayar kafarat sumpah Pak. Kenapa? Karena masalahnya antum sudah bersumpah demi Allah. Kemudian antum tidak melaksanakan sumpah antum, maka pada waktu itu antum wajib bayar kafarat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian adzabah, menyembelih. Menyembelih hewan maksudnya Pak. Dan menyembelih harus karena Allah dan menyebut nama Allah. Siapa yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka ini syirik dan sembelihannya tidak sah, alias bangkai Pak. Dan siapa yang menyembelih dengan nama Allah bismillah, tapi tujuannya untuk selain Allah. Seperti misalnya ada orang yang nyembelih kerbau, tujuannya untuk dipersembahkan kepada gunung atau dipersembahkan kepada apa? Laut. Ya. Walaupun nyembelihnya pakai bismillah, bismillah. Tapi tujuannya untuk kepada selain Allah, tetap syirik, Mas. Termasuk syirik besar ya akal Islam. Mana dalilnya? Itu surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, nusukku. Apa makna nusuk? Ya, sebagian ulama menafsirkan makna nusuk artinya dzabihah, sembelihanku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La'anallah man dhabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat, kata Rasulullah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka orang yang menyembelih untuk sedekah bumi, berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk sesajen, berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah. Ini orang terkena laknat, Pak. Selain syirik, terkena laknat pelakunya. Ya. Masallallahu salamata wal afiyah. Kemudian tawakal. Di antara macam ibadah, kata beliau, tawakal. Para ulama menyebutkan tawakal itu ada 2 syarat, 2 rukun. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Menyandarkan hati kita hanya kepada Allah saja. Rukun yang kedua, usaha. Maka siapa yang hatinya bersandar kepada Allah, tapi nggak mau usaha, tawakal bukan? Bukan tawakal, Pak. Itu namanya malas. Saya sih tawakal aja deh. Tapi nggak mau nyari duit. Nggak mau usaha. Tawakal ya tawakal, tapi harus ada usaha, Mas. Itu bukan tawakal namanya. Sebaliknya, orang yang usaha tapi hatinya tidak bersandar kepada Allah, ini syirik. Disebut tawakal apabila memenuhi 2 rukun tadi. Hati kita hanya bersandar kepada Allah. Dan kita pun usaha, akhwal Islam, saudaraku seiman. Baru itu disebut dengan apa? Tawakal.
Ya. Kemudian ibadah selanjutnya al-khauf, takut. Yang sudah kita jelaskan tadi, Pak, bahwa takut ada yang sifatnya tabiat manusia. Maka takut jenis seperti ini tidak termasuk syirik. Seperti takut kepada kegelapan. Antum kalau pergi ke kebun gelap-gelap takut. Takut sama yang gelap-gelap, nggak masalah. Takut sama yang serem-serem, nggak masalah. Takut sama binatang buas, seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Iya. Takut seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Tapi ada takut yang masuk dalam syirik. Pertama, seseorang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah. Takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada siapa? Allah. Maka semua ulama mengatakan termasuk syirik besar. Syirik apa? Besar. Yang kedua, takut kepada sesuatu untuk memberikan mudarat kepada dirinya tanpa izin Allah. Ini pun termasuk syirik besar, Mas. Karena tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takut kalau kita selalu ketakutan terkena musibah. Kata para ulama, selalu ketakutan terkena musibah, ini pun juga salah satu jenis kurangnya tawakal kepada Allah. Dan termasuk suudzon kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah, tawakal itu harusnya menimbulkan ketenangan di hati, ketentraman di hati. Di antaranya juga, Pak, takut nggak dapat rezeki. Contoh misalnya antum tahu pekerjaan antum haram. Kemudian antum mau keluar takut. Wah, kalau saya keluar nanti saya ngasih makan anak istri saya pakai apa? Akhirnya gara-gara ketakutan antum nggak berani keluar. Padahal udah tahu itu haram. Maka yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan termasuk syirik kecil. Termasuk apa? Syirik kecil, saudaraku sekalian. Ya. Nah ini akal Islam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian roja. Di antara macam ibadah itu roja, berharap. Berharap apabila dalam perkara yang hanya milik Allah saja. Seperti mengharapkan rahmat, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah. Ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia, dalam perkara yang manusia bisa melakukannya, berharap seperti ini tidak termasuk apa? Syirik. Contoh misalnya, antum berkata sama teman, saya sangat berharap antum ikut ya besok. Syirik bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini dalam perkara yang bukan kekhususan Allah. Ya. Tapi kalau itu sifatnya kekhususan untuk Allah, sudah kita sebutkan, maka berharap saat itu kepada makhluk termasuk apa? Syirik besar. Syirik besar. Kemudian di antara ibadah yaitu cinta. Cinta sama orang tua syirik bukan, Pak? Cinta sama teman,
jatuh cinta sama awewe. Sekarang saya cinta sama Allah. Iya. Tapi saya juga cinta sama orang tua. Apakah berarti kita mempersekutukan Allah? Kita lihat cintanya kamu sama orang tua dengan cintanya kamu sama Allah sama enggak? Kalau kamu bilang sama, wah ini syirik ini Pak. Berarti kamu sudah menjadikan tandingan selain Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Maka kalau cinta kita kepada makhluk seperti cinta kita kepada Allah, ini syirik besar. Ya. Tapi kalau kamu cinta sama orang tua kamu, ya tentunya tidak seperti cinta kita kepada Allah. Seperti ini silahkan saja Bapak sekalian. Iya. Nah ini akal Islam. Allahu alam, sudah masuk Isya. Baik, na'am. Kita lanjutkan setelah Isya biidznillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.